Dia Cetulina. Mari kita buat kesepakatan kelas. Satu itu menghormati guru dan teman. Dua, mendengarkan saat orang lain berbicara. Tiga, berkat dan bersikap sopan. Empat, mengangkat tangan sebelum berbicara. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik mampu memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat-mujizatnya serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Yang disebut dengan perumpamaan itu apa? Dan mengapa Yesus suka mengajarkannya kepada kita? Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mari kita tepuk tangan untuk itu. Atau seperti apa kerajaan Allah yang diceritakan Yesus kepada kita? Angkat tangan. Yang bisa angkat tangan. Ya. Ya. Mari kita tepuk tangan. Allah yang dibuat Yesus atau diceritakan kepada kita itu seperti Yesus membuat mujizat-mujizat. Petrus berkata, Guru, suruhlah mereka pulang, supaya mereka pergi ke desa-desa sekitar sini yang terdekat, untuk mendapatkan makanan dan penginapan. Tempat ini sunyi. Kamulah yang harus memberi makan. Kita hanya punya 5 potong roti dan 2 ikan. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja semesta alam, yang menyediakan roti dan sumber dari segala berkat. Yang telah kita nonton dalam video tadi. Jadi, apa yang terjadi dalam video tadi? Mari kita tepuk tangan. Dalam video tadi kita melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat yang luar biasa dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus bisa memberi makan 5.000 orang yang lapar. Ia tidak membiarkan mereka pulang dalam keadaan lemah
kasihnya lewat tindakan nyata. Yesus mau memberi makan mereka karena Dia peduli, mengasihi, dan ingin menunjukkan bahwa Allah selalu hadir dalam kebutuhan kita. Mari kita belajar dari Yesus dan anak kecil yang rela berbagi. Kadang hal kecil yang kita miliki kalau diserahkan kepada Tuhan bisa jadi berkat besar bagi banyak orang. Dengan tidak beribu tidak ambil musik, geser lampu, dan kita silakan buka kita Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Pembacaan dari kitab Mazmur. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, dan ketika Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya dia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat
Yeriko. Jadi setelah kita menjalani bacaan itu, kita ganti soal-soal. Sudah? Kalau mesti gimana? Ini hasil diskusi dan kelompok siapakah orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Jawab. Nomor 2, apa yang dilakukan orang buta itu ketika mendengar Yesus lewat di situ? Jawab. Dia berseru katanya, Yesus, anak Daud, kasihilah aku. 3, apa jawaban Yesus ketika dia mendengar orang buta itu memanggilnya? Jawab. Apa yang engkau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? 4, apa yang orang buta inginkan dari Yesus? Jawab. Untuk disembuhkan. 5, apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Jawab. Karena imannya. 6, carilah 3 contoh mujizat yang dibuat Yesus di dalam Injil. 1, mengubah air menjadi anggur. 2, menyembuhkan orang sakit. 3, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, mari kita tepuk semangat. Ulang, tepuk semangat. Ini baik. Yesus menyembuhkan orang buta bernama Bartimeus karena iman dan keyakinannya yang besar kepada Tuhan. Dari cerita ini kita belajar bahwa Yesus selalu mendengar doa orang yang percaya kepadanya dan siap menolong siapa saja yang datang dengan hati yang sungguh-sungguh. Jadi anak-anak yang terkasih, hari ini kita belajar tentang seorang buta bernama Bartimeus yang duduk di pinggir jalan di kota Yeriko. Saat mendengar Yesus lewat, Bartimeus tidak diam saja. Dia berseru dengan keras, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Walaupun banyak orang menyuruhnya diam, tetapi Bartimeus tetap percaya dan terus memanggil Yesus. Hatinya yakin bahwa hanya Yesus yang bisa menolongnya dan benar Yesus mendengar dan memanggilnya. Lalu Bartimeus berkata, Guru, aku ingin melihat. Karena iman dan kepercayaannya, Yesus menyembuhkan dia dan matanya bisa melihat kembali. Contohnya, seperti Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan
Bartimeus dan selalu percaya dan tidak malu untuk datang kepada Tuhan. Jadi sekarang kita semua duduk tenang dan dengan dibaca, kita renungkan dalam hati kita masing-masing, kita merefleksikan diri bahwa kita benar-benar mengikuti pelajaran pada hari ini dengan baik. Bisa? Halo? Jadi bagaimana perasaanmu dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini? Senang atau tidak? Senang. Apakah ada hal yang menarik bagi pembelajaran kita pada hari ini? Dan topik refleksi pada hari ini yang paling menarik itu apa? Nonton video kah? Membaca kah? Masing-masing merefleksikan diri. Tugas kreatif opsional. Buatlah gambar tentang salah satu mujizat Yesus yang kamu sukai. Dari tugas ini nanti dikumpul pada minggu depan ya. Sudah tulis tugas? Sudah. Baik. Thank you.